Selamat datang di podcast Kisah Anak Baru, Semangat Baru. Perkenalkan, saya Indra Widianto dari Ditjen Bina Bangda. Saat ini CPNS tahun 2021. Di sini aku mau ngobrol-ngobrol sih sebenarnya sama teman-temanku. Di sini ada Mbak Rizka sama Mbak Vivi. Mungkin sebelum ke mereka, aku mau ngobrolin mau perkenalan diri terlebih dahulu. Aku Indra Widianto dari Ditjen Bina Bangda. Terus statusnya memang saat ini CPNS. Kenapa kok aku sendiri mau ikutan CPNS? Ya memang kayak memang sudah digariskan. Kenapa kok siapa yang menggariskan, Mas? By the way. yang menggariskan sama Tuhan yang di atas. Oh, ya, karena jalannya sudah rezekinya sudah menjadi CPNS gitu. Kenapa milih Kemendagri? Ya memang mungkin basic pendidikanku memang sama linear sama Kemendagri yang memang kebanyakan memang berbau pemerintahan dan politik gitu sih. Selanjutnya mungkin teman-temanku Mbak Rizka atau Mbak Vivi bisa perkenalan diri. Terus kenapa kok mendaftar di CPNS? Terus kenapa kok milih instansinya Kemendagri? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Vivi terlebih dahulu. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Vivi Ninda Rahayu. Halo Mbak Vivi. Ditempatkan di Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Alasan ikut CPNS ya, alasan utamanya ya membanggakan orang tua lah ya teman-teman. Terus selain itu kayak mikir aja gitu kan, masa depan terjamin gitu loh kalau jadi PNS gitu kan, ya kan ada itulah. Tuh, terus kalau untuk milih Kemendagri, dulu tuh pernah magang di Kemendagri, terus kayak ya tertarik aja gitu, ya udah di Kemendagri aja gitu sih teman-teman. Mbak Vivi, katanya Mbak Rizka. Katanya orang-orang nih kalau misalkan jadi PNS itu katanya ini menantu idaman mertua katanya. Nggak tahu ya benar apa enggaknya. Nanti idaman katanya sih, nggak tahu juga kan. Ya itulah bisa dijadikan alasan. Yang ngomong kayak gitu nggak tahu aja kan perjalanan CPNS seperti apa. Iya, sulit untuk mendapatkan satu posisi. Oke lah. Lanjut ke Mbak Rizka. Nama aku Rizka Rahayu, dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Biasanya disingkatnya tuh Atwil gitu ya, lebih simpelnya. Kenapa harus CPNS? Iya, tadi sama kayak Mas Indra, sama kayak Mbak Vivi, mujur-mujuran dan pengen aja gitu, kayak ada latar belakangnya udah anak sosial lah, terus Kemendagri kan trinitasnya ini ya, Indonesia ya, kementerian akan kementeriannya tidak bisa dibubarkan. Ya betul Mas. Jadi kan kayak lebih ke untung lah ibaratnya, kalau misalkan kata orang ini untung kalau misalkan kalian masuk kementerian yang di lingkaran yang nggak bisa dibubarkan gitu. Di satu sisi juga di saat itu Kemendagri dari 7 tahun baru buka CPNS dan formasinya paling banyak kan, dan nggak dikit juga yang daftar gitu, karena formasinya banyak ya demand-nya juga tinggi saat itu. Kenapa ya tadi Kemendagri udah itu, terus ya itu sih kayak
mujur aja, jadi lebih tepatnya dari sekian lama tuh kita menunggu. Oh iya, for your information juga bagi yang dengar, kita itu CPNS yang bisa dikatakan spesial ya, kita ikut di zaman COVID gitu loh. Jadi mulai masuk CPNS kemarin kita Januari awal ya kalau nggak salah ya. Januari awal. 4 Januari. Ya. 4 Januari habis libur banget kan tuh. Senin apa Selasa ya? Rabu ya kalau nggak salah ya. Kita dipanggil tuh. Yang itu beda-beda. Kloter-kloteran itu. Oh beda-beda itu. Iya. Iya kan nggak dalam satu hari. Oh oke. Berarti udah mau 4 bulan 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan jalan 4 bulan. Hari. Baru di Latsar kan ini kita dari masuk Latsar. Gimana 3 bulan pertamanya dari Vivi atau Mbak Rizka? Siapa duluan? Boleh Mbak Rizka. Karena nih kan Mas Indra sama Mbak Vivi kan satu komponen nih. Iya. Jadi mungkin bisa sharing nanti. Kalau di Atwil ya, menurut aku nggak jauh-jauh beda sih sama komponen lain, sama aja, nggak yang mendominasi atau gimana, sama aja. Mungkin yang lebih bisa aku rasain perbedaannya shock culture-nya per direktorat sih, karena di satu Atwil kan ada 30 CPNS tuh. Nah teman-teman aku mereka di direktorat. Di Atwil tuh ada 6 direktorat sama sekretariatnya, 5 direktorat sama 6 sama sekretariatnya. Nah yang di sekretariat tuh paling dikit lah, yang paling banyak tuh di direktorat kebakaran, MPBK, manajemen kebakaran gitu. Nah terus yang paling beda tuh kata orang tuh di instansi dia di bagian perencanaan tuh katanya lebih hektik. Nah itu tuh yang aku rasain di selama 3 bulan ini. Jadi semakin udah 3 bulan nih menjalani, udah paham lah, oh ternyata budaya kerjanya itu kayak gini. Hal-hal yang di luar ekspektasi lah ibaratnya gitu loh. Gitu aja sih. First impression-nya tuh nggak yang sesuai ekspektasi kita mau jadi CPNS, mau kerja di Kemendagri, itu kayaknya jauh banget gitu. Cuman ya so far so good sih, kayak nggak yang berat-berat banget enggak, karena kita kan masih setahun penyesuaian juga kan di komponen-komponen gitu. Kalau Mbak Vivi gimana tuh? Jujur awal-awal kerja kayak kaget gitu, karena kayak banyak kerjaan gitu kan. Aku kan belum pernah merasakan kerja gitu, jadi lulus kuliah nganggur 1,5 tahun nggak ngapa-ngapain di rumah, terus pas masuk langsung dikasih kerjaan gitu tuh kayak kaget aja gitu, rasanya pengen nangis mulu, kayak aduh aku nggak bisa ngerjain gitu. Tapi gimana bisa. Tapi gimana ya, kan harus dilakukan. Kenapa Tapi sebelumnya Mbak Vivi ini kan tadi kan mentionnya udah pernah magang di Kemendagri kan, jadi nggak jauh-jauh banget itu kan, kayak udah kenal lah ibaratnya ya nggak sih? Magangnya dulu pas kuliah. Ya anak magang. Oh pas kuliah. Iya anak magang paling disuruhnya ngapain sih? Iya sih. Nggak yang fotokopi itu nggak lupa guys. Tapi nggak sampai disuruh bikin kopi sih, ya itu paling fotokopi aja gitu. Atau enggak kayak pernah sih disuruh buat kayak rekomendasi gitu habis selesai rapat, surat rekomendasi atau apa gitu namanya. Itu sih. Itu sama kayak suruh nyatet notulensi setiap rapat. Terus apa lagi? Mbak Vivi di bidang apa? Kalau Mbak Rizka kan tadi di Bakren. Kalau Mbak Vivi? Aku ditempatkan di Subdirektorat Kelautan dan Perikanan. Jadi yang ngomonginnya
tentang itu, rapat-rapatnya tentang itu. Tentang ini ya, kelautan, tentang Iya. kemaritiman ya Mbak? Iya, waktu itu pernah, pokoknya rapat-rapat yang pernah aku ikutin kayak ngomongin lumbung ikan, terus kampung nelayan, terus iya itulah ya, pokoknya berkaitan dengan laut dan ikan. Siap. Ini Mbak, kita nih nggak fair nih kalau Mas Indra nggak cerita juga gimana terus impression 3 bulannya di sini. Iya betul. Di Kemendagri. Oh iya aku lupa. Oke. Pokoknya. Kenapa? Ya setelah 3 bulan awal-awal kan kayak kaget gitu kan, terus ya setelah 3 bulan kerja ya kayak udah terbiasa, bisa ikut menyesuaikan. Bisa kok ternyata, bisa ya Bun. bisa. Itu Mas Indra gimana? Oke. Karena kalau aku sendiri ya hampir sama sih kalau kayak Vivi, maksudnya dalam arti aku sebelumnya kan belum pernah kerja, maksudnya tidak memiliki pengalaman kerja. Begitu masuk ya kaget, yang setelah proses CPNS kan setahun, ya ibaratnya sama aja kayak nganggur setahun kan. Jadi ketika masuk ya kaget aja, disuruh kasih tugas ini, kasih tugas itu. Itu kebetulan kan aku gabung di subdit yang cukup padat agenda programnya. Ya kan sempat juga ini setelah kecapean 1 bulan pertama juga alhamdulillah sempat kena COVID. Jadi alumni COVID. Alumni ternyata Bang Vivi, iya. Jadi kemarin nggak bisa ikut vaksin karena alumni COVID. Jadi ya gitu, kaget aja. Baru pertama kali kerja, terus beban kerja dan lain-lain, jadi badan kaget lah. Ibaratnya learning by doing lah. Iya, jadi benar. sambil belajar sambil dilakukan gitu. Betul. Itu sih kalau aku selama 3 bulan ini. Alhamdulillah sekarang terbiasa. Aku pernah dapat cerita ya dari temanku. Mereka yang CPNS yang setahun sebelumnya, kita tuh kayak beda sendiri gitu. Kayak mereka habis diterima nih, habis ke komponen, bahkan mereka belum ditentuin itunya, substansinya. Jadi kita tuh kayak penempatan penempatan itu mereka belum, jadi habis diterima mereka langsung latsar. Kita doang nih yang entah aku nggak tahu sih di kementerian lain gimana ya. Kalau di Kemendagri kan kita habis diterima kan kita langsung dapat penempatan tuh kan di masing-masing komponen. Nah itu sih kan yang jadi spesial banget kita nih ditaruh ke komponen dulu, ibaratnya kerja dulu nih kalian beberapa bulan, 2 bulan dimagangin dulu nggak sih, baru dilatsarin gitu kan. Benar. Itu berarti sekarang kita lagi latsar dari latsar juga nih yang kayak gini nih, bikin kita jadi anak milenial buat harus podcast kan. Sumpah aku baru kali ini loh dengar podcast lu tadi, contoh tadi. Oke lah, bisa lah Bun, bisa. Kan karena kita lagi latsar kan. Latsar itu ngapain aja sih yang kalian dapatkan? Wah. Dari Mbak Vivi dulu. Berat nih Mbak Vivi nih. Apa yang didapat dari Sudah ngapain aja lah. Kan baru berjalan hampir 2 minggu ya latsar ini ya. Apa yang didapat minggu pertama itu kita
pelajarin wawasan kebangsaan. Kayak kita sebagai PNS harus punya kita harus berwawasan kebangsaan gak sih? Jadi itu untuk rasa nasionalisme, Mbak. Iya, betul. Terus itu biar bisa menciptakan sikap untuk membela negara. Iya. Terus habis itu udah ya wawasan kebangsaan, terus bela negara. Minggu ini itu belajar tentang aneka. Aneka tuh nilai dasarnya ASN ya. Apa itu aneka, Mbak Vivi? Akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, iya. Kita harus menanamkan nilai-nilai dasar itu, guys, sebagai ASN. Nyambungin nih dari yang Mbak Vivi bilang tadi ya. Aneka tuh ini banget ya, kayak kita mau jadi PNS, kita kan 20% lagi nih mau jadi PNS nih, statusnya kan 80% katanya ini Bu Kapus kemarin pas pemaparan. 20%-nya lagi dibekali lah kita di Ansar ini, di Prajabatan ini. Betul. Sama yang namanya beberapa materi-materi yang mendukung lah. Kayak tadi kata Mbak Vivi, kayak wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, bela negara, sama yang di isu strategi. Oh iya, ada isu Kelupaan kamu. Tertinggal. Isu strategis. Terus selanjutnya sekarang ke aneka sih jadi landasan banget ya kalau mau jadi PNS. Kalau mau jadi PNS sih ibaratnya pakemnya kita tuh ya di aneka ini, mau kita harus jadi PNS yang akuntabel, mau kita harus jadi PNS yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, harus pula punya mutu sama etika publik yang udah kita paham betul lah gimana menjalankan pelayanan, menjalankan bisnis organisasi ke komponen-komponen atau ke internal kita. Terus sama yang terakhir itu ada konsep anti korupsi. Nah, ini nih yang paling menarik kan di birokrasi gitu loh. Anti korupsi ini tuh kayak akhir riwayat lu mau jadi PNS tuh mau apa? Mau jadi orang yang benar apa yang masuk di konsep ini gitu nggak sih? Iya. Mas Indra. Betul. Kita masih ada sebagai anak baru nih yang punya anak baru kita. Mau yang kayak gimana? Di akhirnya kita ya aneka sih menjadi ini banget sih, menjadi kalau bagi aku sih menjadi iman banget lah kita dalam menjalani tugas fungsi kita sebagai birokrat. Diri kita sendiri yang menentukan. Iya sih, mau apa gitu. Iya. Oh iya, yang sama kemarin pas kita nonton yang video yang dikasih itu yang arisan aneka. Aneka. Nah itu kan kita belajar banget tuh dari situ nggak sih teman-teman? Iya betul. Gimana strugglingnya PNS itu ya itu. Ada tekanan-tekanan dari orang sekitarnya. Untuk harus bisa menyesuaikan diri. Iya betul banget. Emang benar-benar harus punya integritas yang tinggi. Iya. Berarti materi-materi yang disampaikan di Latsar ini jadi bekal kita nanti ke depannya kan sebagai ASN gitu kan. Betul. Wajib banget. Lagian ya rambu-rambu yang harus kita patuhi kan aneka ini kan, bukan rambu-rambu yang harus kita patuhi ini di aneka ini berarti 5 macam nilai ini. Kalau misalkan 5 itu kan ini banget sih butuh saran-saran butuh teguran lah ibaratnya nggak sih kalau dari teman-teman
Indian, kita terbawa arus gitu kan, kita masih baru nih, kita belum tahu apa-apa gitu, masih dangkal banget gitu pengetahuan di Kemendagri ini, di budaya PT yang saat ini. Menurut aku sih support teman itu sangat penting juga sih saat kita udah punya rasa nilai dasar aneka ini. Kita pun harus punya orang yang mampu menegur kita saat kita udah menjauh dari nilai-nilai yang udah kita tanamin gitu loh, di khususnya aneka ini ya. Negurnya tuh negur ini lembah kayak heart to heart, kayak mungkin di umur kita saat ini kita masih tabu ya hal yang kayak gitu ya, tapi mungkin kita udah menjabat 10 tahun atau bekerja 15 tahun ke depan, pasti kan seiring berjalannya umur, berjalannya karir kita, pangkat kita naik, insya Allah ya itu kan semakin ibaratnya kata orang juga, semakin tinggi pohon kan semakin ini terpaan anginnya kan semakin kencang. Nah di saat itu tuh kita butuh orang yang selalu mengawasi, bukan mengawasi yang dalam hal negatif ya, maksudnya mengawasi, mengingatkan dalam kebaikan. Betul. Gitu sih. Sejauh ini aneka di kita nih hari Lasar ke berapa sih, udah seminggu ya, 10 harian ya, sekitar 10 harian ya. Iya, betul 10 harian ya. Ini banget sih aku kerasa banget sih, oh ternyata tuh PNS tuh gini ya, job desk-nya ini ya, rambu-rambunya ini ya yang harus kita kerjain gitu ya, dari Lasar ini. Lagian sih banyak sih nilai-nilai, kalau orang yang mau dengar, kalau orang yang mau tahu nih tentang aneka, itu kalian harus benar-benar baca lah, ibaratnya nggak cuma aneka yang nggak cuma akuntabilitas yang kayak apa sih, yang ya udah gue akuntabel nih, misalkan nih gue udah ngelakuin ini bisa dibilang akuntabel. Enggak, sebenarnya kan di dalam akuntabel tuh masih ada rincian-rincian yang lain, yang lu sebagai PNS seakuntabel apa sih lu, kan ada juga tuh di teori-teorinya, harus baca banget sih kalau misalkan mau paham gitu loh. Apalagi yang mau jadi PNS kan, ntar lagi kan pembukaan PNS, ya itu sekalian. Nah, ini Mas, apa? Ketemu nggak pas di soal kayaknya ada keselip-selip nggak sih ya ada di soal-soal kita waktu SKD. Iya, itu tuh kalau teman-teman yang dengerin podcast ini mau ikut PNS, bisa lah tuh baca-baca tentang aneka. Boleh banget tuh baca-baca kan, buka-buka aja, sekilas aja baca, akuntabel tuh yang kayak gini, nasionalisme tuh yang kayak gini. Pokoknya kalau nasional, menurut aku sih kalau mau paham nasionalisme itu ya udah ingat aja Pancasila, amalkan itu, lu cintai, lu amalkan, nanti itu muncullah sikap bela negara di situ. Kalau udah mencintai, udah mengamalkan, udah bisa menjaga, itu udah pasti. Itu katanya Pak, shout out to ini Pak Bayu Erlangga ya namanya ya, yang kemarin ini ya. Itu bagus banget tuh konsepnya untuk memahami bela negara, nasionalisme itu. Anggap aja kayak kita mencintai seseorang, katanya beliau gitu. Kalau kita udah mulai sayang, kita udah mulai mencintai, kita udah mulai menjaga, pasti kita siap membela, dalam hal ini negara ya. Ya mungkin ini sih sudah dijelasin juga sama Mbak Rizka tadi kan tentang aneka. Kebetulan kita lagi jalan materi aneka kan. Jadi lagi proses internalisasi diri juga di kita, biar nanti jadi bekal kan ke depan kita mau menjalankan tugas sebagai ASN. Jadi nilai aneka ini nggak selesai sampai di pelajaran aja, diharapkan nanti ke depan kita juga berpegang dengan nilai aneka itu. Sepertinya udah cukup deh Mas, kita ngobrol-ngobrol malam ini. Semoga yang dengerin ini ya dapat nyampe informasi kita. Enggak bosen akan basa-basi kita.
Udah, selamat malam ya. Oh iya, Kenapa? kita ucapin nih kalau misalkan yang dengerin kita suatu saat dia di Kemendagri juga nih, CPNS kan mau buka nih April ini nih. Kalau dia masuk Kemendagri, welcome to Kemendagri gitu. Kan ucapin bareng ya. 1, iya, 2, 3. Welcome to Kemendagri. Nggak bareng. Oke, itulah pokoknya. Intinya itulah. Iya betul. Udah, terima kasih ya buat Mbak Rizka, Mbak Vivi. Makasih udah juga. ngobrol-ngobrol. Makasih Mas. Udah undang kita nih ya, nggak mau dibahas di podcastnya. Di podcast kita bareng-bareng. Podcast bersama. Podcast bersama. Oke. Cukup sekian dan terima kasih semuanya. Makasih Mbak Rizka, makasih Mas Indra. Selamat beristirahat.